warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di program Baguru, Batakun Guru. Nah, suasana yang kembali berbeda. Jadi setiap episode ini kita usahakan selalu ada upgrade gitu lah. Ini berbeda. Ini nih ada hiasan-hiasan macam-macam lah. Selain hiasan berbeda, bintang tamu pun berbeda juga hari ini. Ini ada 2 orang santri yang berbeda. Di sebelah ulun ada pendamping yang juga berbeda. Nah, ada baiknya kita berkenalan dulu ya, lo. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini presiden kan harus yo nih. Orang-orang di sini pinandu lawan pian. Tahu nama pian, tapi pemirsa Baguru belum ada yang tahu. Kira-kira mungkin pian berkenan memperkenalkan nama, alamat, umur, tanggal lahir. Ya, terserah pian lah, apakah barang aja dah. Kebanyakan bang biasanya. Sikat aja nama gitu. Dengan senang hati ulun padahkan ngaran ulun. Ya, lah. Bahasanya baru. Ya. Ngaran ulun Muhammad Ramli. Nggih. Di Pondok Pesantren Abusrul Amin juga. Nggih, alhamdulillah saat ini ulun diberi amanah memegang kepala sekolah aliyah di Pondok Pesantren Abusrul Amin yang di Gambut. Nah, kalau episode sebelumnya Guru Nurdin di Sungai Andai di Palma 3, kalau peneng di Gambutnya Guru lah. Biasanya santri menyelupin apa? Saat ini ada yang nyawa guru, tapi padahal ya rasa kurang nyaman bang di Giau itu rasa kada pantas gitu. Cuman kebiasaan ya kita di sinilah santri, yalah mungkin nang lebih tua bisa yang intinya yang bisa yang kadang mengajar santri maka disebut guru. Padahal memang mungkin bahkan semua berataan guru merasa kada pantas sebenarnya, yalah. Tapi karena ya anggaplah karena kebiasaan sudah. Ya, begitulah. Kebiasaan dan juga salah satu cara menghormati ya. Jadi, ini Guru Lam ini bahasa yang luar biasa. Artinya kalau bahasa dianya itu kada pantas. Tapi secara ya memang itu ketentuannya dari pondoknya seperti itu. Artinya ya Allah Guru lah. Jadi ya kita mengikuti aja. Ini kita perkenalan dulu. Silakan. Ya. Yang di ujung namanya siapa, nama pian? Nama ulun Muhammad Saman Madani. Muhammad Saman Madani. Ya, ada hubungan apa lawan Madani? Madani yang cabai hitam manis. Oh, Madani. Madani kayak itu comel. Enggak di Malaysia aja comel. Itu namanya manis lah. Madani ada hubungan apa? Kadidai Guru. Oh, ada. Di Kiau apa di Kiau? Di Kiau Saman nih. Oh iya, kelas 3 aliyah. Orang mana? Orang lahir alamat di mana rumah? Orang Alber Guru. Kan. Hanya aja kalau pian tahu. Alber, orang mana Alber tuh? Alalak Berangas. Ya. Alber. Makan di pondok apa makan? Makan nasi ya. Makan nasi. Rumah di Alber, Alalak Berangas. Nah. Ini. Ngaran pian siapa ngaran pian? Ngaran urun Muhammad Nur Yasin. Muhammad Nur Yasin. Biasanya kakawanan ngiau Yasin. Panjang berarti. Yasin. Berapa ayat gitu ya lo? Orang mana pian? Orang Sungai Musang. Sungai Musang. Mana ngelam Sungai Buaya? Jauh sedikit. Di sungainya itu lah berdiam. Ada. Nah, Sungai Musang. Di Musangnya. Ada di pinggir sungai. Nah iya toh. Kalau di sungainya kan ada tahu bang kita. Nah jadi Gure, sedikit canda-candaan. Kita suasana nih cair. Sebelumnya tuh kita ada membahas masalah masa remaja Rasulullah. Habis itu ada masalah wahyu pertama yang diterima Rasulullah. Itu lanjut ke dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi hari ini kita sedikit lanjut pembahasan mulai. Berarti kan kalau dakwah secara sembunyi-sembunyi, berarti ada yang terangnya nih. Kan gitu ya. Mungkin kira-kira dari pian berdua ada mungkin yang sedikit bisa menjelaskan apakah Rasulullah itu ada menjalankan dakwah secara terang-terangan atau secara terbuka ke khalayak ramai?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dikisahkan setelah beberapa tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampai jumlah pengikut Sidin 30 orang. Maka hal tersebut memaksa Nabi untuk mencari tempat berdakwah. Maka memilihlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Maka disitulah Nabi berdakwah dan menyampaikan tentang agama Islam. Setelah 3 tahun lamanya Nabi berdakwah, maka turunlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu ya Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Di dalam ayat ini jelas Allah Ta'ala menyuruh Nabi berdakwah secara terang-terangan. Dengaran Allah Ta'ala menyuruh, maka masih ya Nabi. Ya. Setelah itu maka Nabi berjalan ke Bukit Safa. Naik Nabi ke atas. Setelah Nabi naik, maka bokociak Nabi di atas nih. Berseru kepada kabilah-kabilah Quraisy. Ya Sobahah, jar Nabi. Nang mana panggilan tersebut, yang berarti panggilan tersebut agar orang-orang berkumpul di waktu pagi, dan bisa jadi panggilan tersebut untuk panggilan perang. Ya. Setelah itu Nabi berpanggil, maka berkumpullah kabilah-kabilah kaum Quraisy. Setelah berkumpul, maka ada juga yang berhalangan. Jadi yang berhalangan ini mengirimkan utusan supaya mendengarkan apa yang disampaikan Nabi. Berkumpul kabilah Quraisy, maka melihat ramai berkumpul, datangnya Abu Lahab jualan kabilah Quraisy yang lain. Ya. Setelah datang, terkumpul orang sudah, maka bersabdalah Nabi. Wahai kaum, jar Nabi, bagaimana pendapat kalian jika aku beritakan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian dari balik lembah ini? Maka mereka pun menjawab, Inggih, jarbuhannya, iih jarbuhannya. Kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Lalu setelah itu maka bersabda pulang Nabi, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian, jar Nabi, di hadapan siksa yang keras. Setelah Nabi bersabda ya kayak itu, maka berkata ya Abu Lahab, celakalah engkau, jar Abu Lahab. Ini aja kah kamu memulangkan kami di sini nih? Kisan ini aja kah kamu memulangkan kami di sini nih? Umbah Abu Lahab berpandir kayak itu, maka turunlah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran di surah Al-Lahab ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya dia akan binasa dan tidak akan berfaedah harta bendanya dan apa yang diusahakannya. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Sejak saat itu hingga seterusnya Nabi itu berdakwah secara terang-terangan aja lagi. Ya. Artinya di mana ada perkumpulan kaum Quraisy, didatangi Nabi di situ. Di situ Nabi menyampaikan ajaran-ajaran Islam, dan Nabi mengisahkan kisah-kisah para rasul-rasul terdahulu. Dan di situ pun Nabi bersabda, wahai kaumku, jar Nabi, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Bukan sekadar bersabda aja Nabi, umbah itu Nabi pulang menampakkan ibadah sidin kepada Allah Ta'ala dan melakukannya di halaman Ka'bah secara terang-terangan pada siang hari. Waktu berjalan sudah sampai dakwah Nabi ini banyak yang menyambut dakwah Nabi. Ya. Sampai ada di antara mereka yang masuk Islam dan antara keluarga mereka yang belum masuk Islam terjadi saling membenci dan permusuhan. Dan melihat dakwah Nabi semakin disambut orang banyak, maka berpikirlah kaum Quraisy ini merencanakan sesuatu supaya dakwahnya Nabi tadi tidak berjalan lagi, artinya dakwah Nabi tadi terhenti. Yaitu dengan cara-cara yang dipikirkan buahnya, satu, yaitu mengejek, mendustakan, dan menghina Nabi dan kaum muslimin. Yang mana
kejadian tersebut ada di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hijr ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikra innaka lamajnun, yang artinya, dan mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran, sungguh engkau adalah orang gila. Kada sekadar menyambati Nabi ja buhannya, kada sekadar mengejek Nabi ja. Mbah itu buhannya menuduh Nabi pulang sebagai ahli sihir. Nang mana di dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Shad ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sihrun kadzab, yang artinya mereka heran karena mereka kedatangan pembawa peringatan dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, ini adalah ahli sihir yang dusta. Cara mereka yang kedua untuk menghentikan dakwahnya Nabi yaitu dengan mencemarkan nama Nabi dan memfitnah ajaran-ajaran yang dibawa Nabi, supaya orang awam tidak mendapat kesempatan untuk merenungi dakwahnya Nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Asatirul awwalin tatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila, yang artinya dongengan orang-orang terdahulu dimintanya untuk dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Dan cara mereka yang ketiga untuk menghentikan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran, yang mana mereka mengimbanginya dengan dongeng-dongeng orang terdahulu serta menyibukkannya dengan hal itu. Diceritakan dalam kitab Rahiqul Makhtum bahwa An-Nadhr bin Al-Harisah pernah pergi ke Hira untuk mempelajari cerita-cerita tentang Raja Persia. Maka jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di suatu majelis, setelah selesai Nabi bermajelis tadi, maka mendatangi An-Nadhr majelis tersebut, dan beliau pun menceritakan tentang dongeng-dongeng Raja Persia terdahulu. Dan An-Nadhr tadi juga berucap, demi Allah jar, tidaklah ucapan Muhammad itu lebih baik daripada ucapanku jar. Setelah mereka melakukan cara-cara tadi juga tidak nampak ya di situ menghilangkan orang tadi supaya dakwah Nabi kada jalan lagi gitu mah. Lalu mereka memikirkan cara-cara lain pulang supaya menghentikan dakwahnya Nabi, yaitu dengan menindas dan menyiksa orang-orang Islam dari golongan lemah. Gitu. Artinya banyak caranya ya Allah. Nggih. Pina serius pin berulah melakukan kisah ini berulah. Ya, ulun juga apa umpat kayak merasa tuh ya luar biasa lah gitu nah. Kita sambil mendalami kan. Nah, kayak ulun dalam-dalam nih bahasanya ya. Pembahasannya terlalu bener nah. Ya. Jadi artinya gurulah awalnya Rasulullah ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi, seiring berjalannya waktu mau kada mau bahasanya nih harus terang-terangan. Tapi terang-terangan macam-macam. Kayak caranya orang nih mengganggu. Rintangan Nabi ini ya lah. Ya. Sama aja kayak orang lain ya lah. Banyak juga rintangannya. Nah, jadi dari secara dakwah Nabi setelah Nabi melewati sudah ialah dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Nabi melewati menatap atau menjalankan fase-fase dakwah secara terang-terangan. Yalah. Nah, dakwah Nabi secara terang-terangan kita lihat daripada kisah riwayat dan berbagai macam yang lain. Artinya Nabi dakwah secara terang-terangan tuh ternyata bukan kepada orang lain dulu. Ternyata dilihat dari keluarga beliau sendiri. Gitu. Salah satunya kan dari bangsa Quraisy. Nah, bangsa Quraisy ini salah satu daripada keluarga Nabi juga. Mungkin di dalamnya ada dari Bani Muthalib, dari Bani Abdi Manaf. Nah, kayak itu. Artinya bukan kepada orang lain dulu, tapi dari keluarga sendiri. Nah, dari situ Nabi hendak menyebarkan agama Islam.
lalu menyerukan Nabi di Bukit Safa. Nah, setelah Nabi menyerukan di Bukit Safa, pasti karena dakwah mengajak orang, ada yang ketujuh, ada yang kada. Nah itu. Dan bahkan tantangan pertama Nabi itu keluarga Nabi juga. Ya. Yalah, salah satunya yang menentang dakwahnya Nabi yaitu pamannya yang bernama Abu Lahab. Yalah. Nah, itu. Tapi dari segi situ ada juga yang mendukung. Salah satunya yang mendukung dakwah Nabi, pamannya juga, yaitu Abu Thalib. Nah, dari Abu Thalib inilah Nabi kuat, yakin, yalah. Dan di situ Nabi merasa terlindungi dari dukungan paman Nabi yaitu Abu Thalib. Dan dakwah tadi terus Nabi, yalah. Nah, terus sampai melebarkan sayap mungkin ke kabilah-kabilah yang lain lagi. Dan Nabi menanamkan mungkin di situ ada salah satu sabda Nabi, ibda binafsik thumma biman ta'ul. Artinya Nabi mulai dakwah itu mungkin dari diri sendiri, baru kepada keluarga. Nah, mungkin dari diri Nabi, orang mungkin mendengar dakwah Nabi pasti melihat orang yang berbicara itu, yang mengajak itu. Seandainya Nabi perbuatan sebelumnya mungkin kada diketujui orang, atau bahkan mungkin orang menolaknya itu secara terang-terangan. Nah, dari sebelumnya itu kan Nabi terkenal sudah dengan gelar Al-Amin. Nabi luar biasa sudah. Artinya kebaikan Nabi, perilaku Nabi itu luar biasa sudah. Jadi seandainya Nabi mengajak dan keluarganya tahu keadaan Nabi, kelakuan Nabi, wah pasti percaya. Nah, itu salah satunya. Jadi dakwahnya Nabi yang pertama itu dari keluarganya. Dan dari situlah dukungan dari keluarga sampai ke orang lain. Nah, jadi mungkin dari situ juga, yalah, kita melihat dakwahnya Nabi ini dengan orang-orang terdekat dulu, dengan diri sendiri, keluarga terdekat, hanya orang lain. Begamatan lo guru. Begamatan. Dari pembicaraan Penny kalau ulun tarik sedikit, maksudnya tuh dari sosok Rasulullah yang mempunyai suri toladan yang luar biasa, artinya dengan kepribadian sidin yang luar biasa untuk mengajak orang lain ini nyaman dulu. Artinya melihat Rasulullah tuh kayak ini orang nggak beda jadi penari. Kalau seandainya sosok kepribadian sidin artinya menyala-nyala, mungkin kan ketika sidin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan ini kebaikan, lalu orang ini bingung. Ini aja kada. Nah itu karena terkadang mata kita nih melihat orang tuh dari perbuatannya dulu, Bang Nurullah. Artinya ini yang punya perbuatannya kayak itu dan keluar dari mulut inya pun kenyataannya berbeda yang menjalani. Itu artinya salah satu yang memudahkan lah. Akhirnya dakwah secara terang-terangan ini semakin berkembang. Walaupun ya banyak lah, itu pasti. Ya ada gangguan yang ya macam-macam lah. Ya. Tapi gangguan tadi akhirnya ya tetap membuat orang-orang yang memang sudah merasa nyaman kayak tetap teguh ya lah. Kada berubah pikiran. Kayaknya perjalanan dakwah Rasulullah tuh sampai saat ini pun sama dirasakan oleh orang-orang yang memang menyampaikan kebaikan. Ya Jarpian kan ada dua kemungkinan, ada yang ketujuh lawan, ada yang kan. Tapi secara pendapat Pian dulu Guru. Hal yang paling mudah atau ibaratnya tuh kita nih untuk menyampaikan kebaikan tuh yang kayak pegarang dulu. Ya kan nih tadi. Yang pertama, yang penting kita itu melakukannya yang mana sudah disyariatkan oleh agama, yang disuruhkan oleh Rasulullah. Angka demanyalahi lah jawab. Iyalah. Nah, kalau kita sudah menjalankan seperti mana yang sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang disyariatkan oleh Rasulullah, kayak apakah orang lagi? Jadi orang tuh walaupun anjing menggonggong, kapilah tetap buka berjalan gila. Bilainya pina nyaman aja berjalan. Pina nangalih laju ya bukan.
Bisa banyak peribahasa sih dan. Jadi artinya kada bertentangan lah. Bisa Guru, ada lagi? Rasa cukup. Simple jawabnya. Karena artinya selagi itu kata bertentangan, urusan orang ketujuh kata ketujuh. Yang penting kita tetap maju Guru lah. Karena terkadang orang kada ketujuh nih. Amunnya kita menyerah, kalah kita. Nah, itu sudah nyata sudah. Kada pernah ada menyerah atau menang. Bujur biar. Bujur biar. Amun kita sudah menyerah, berarti kita sudah kalah. Artinya satu-satunya cara jangan sampai kita menyerah agar kita menang. Nah, jangan menyerah. Tapi kan segala sesuatu itu berawal dari niatnya. Kalau niat kita sudah kendor lah bahasanya. Akhirnya kita itu akhirnya tadi kalah kita. Karena dari niat pun sudah kita mendapatkan kebaikan asal niat yang baik. Niatul mar'i khairun min amali. Iyalah, niat seseorang itu kadang lebih baik daripada gaweannya. Nah, jadi walaupun kada tegawi Guru lah, yang penting berniat kedua. Tapi jangan juga amunnya hanya handaknya niat sama kehendak beda. Iyalah, kalau niat itu kadang disertai dasar bujur hana menggawi. Tapi kalau hanya kehendak, tadi kayak niat ya, tapi dasar kehendak menggawi, angan-angan dia itu. Itu angan-angan belaka namanya. Berarti ketika kita sudah meniatkan, berarti itu harus tegawi bahasanya lo, atau bahasanya itu sudah kawa digawi lah harusnya. Nah, kada mungkin jangan lain niat berarti itu. Itu apa? Anak terabang aja. Niat anak terabang, tapi kada kawa. Itu namanya angan-angan. Atau sesuatu yang mustahil atau lah. Ya. Dan ada yang anak ditanyakan silakan. Atau kalau itu bilang ada belikan. Cukup. Jadi ini cukup jar Gure pembahasan kita. Cukup ini bukan berarti pembahasan kita selesai lah, tapi waktu yang membatasi. Ada pesan terakhir Guru, pesan kami di sini ya, atau pesan pemirsa podcast Baguru mungkin apa gitu. Ya kata-kata terakhir itu bukan artinya pengen meninggalkan kami, cuma kan ya sebagai perpisahan untuk episode ini lah dulu. Sebelum kita kan lanjut di episode berikutnya gitu. Ulun rasa cukup pang sudah. Apalagi dari Pian sudah banyak juga makan ini. Benar cukup pang ya. Atau Pian nggak menambahi? Oh, kada jaga. Langsung jangan. Ini tadi sudah. Pian mau membahas apa? Ulun hendak membahas ciri-ciri Nabi dan akhlaknya Nabi. Nah, ini sesuatu mungkin orang-orang mungkin ada yang belum tahu loh. Ya, ciri-ciri Nabi dan akhlaknya Nabi. Karena kebanyakan orang mungkin terkadang mendengar sedikit aja, tapi belum secara keseluruhan. Nanti kita akan bahas ya lo di episode selanjutnya aja kita ya lo. Karena waktu yang membuat kita berpisah, tapi semoga hati kita tetap bersatu. Label, mau minum nggak haus dari tadi. Jadi pemirsa podcast Baguru, kita akan lanjut di episode berikutnya dengan materi dan pembahasan masalah ciri-ciri Nabi dan akhlaknya Nabi. Tetap terus saksikan podcast Baguru, Batakun Guru.